Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Pidato Presiden Prabowo sudah begitu menggelegar dan tegas. Mas Adi, kira-kira masih berani gak menteri, wakil menterinya macam-macam lebih memprioritaskan kepentingan partai atau kepentingan kelompok pengusaha ketimbang kepentingan rakyat? Ya, kalau saya mendengar pidato Prabowo Subianto, mestinya tak ada lagi cerita bagi menteri itu tidak maksimal untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Saya kira pernyataan Prabowo ini tegas ya. Jangan lagi ada orang ataupun menteri yang bekerja untuk keluarga dan kerabatnya, tapi bekerjalah untuk negara dan bangsa. Saya senang mendengar pernyataan ini karena saya kira ke depan kalau kita melihat postur kabinet dan pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan, saya termasuk yang sebenarnya optimis bahwa semua persoalan-persoalan kebangsaan ini akan selesai. Faktornya 3, Silvi. Pertama, kita itu punya presiden yang cukup powerful, ketua umum partai, ningrat politik, dan pergaulan internasionalnya luar biasa. Itu nggak bisa dibantah. Nah, yang kedua tentu kalau kita melihat bagaimana dukungan politik yang muncul dari partai-partai, itu semua menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo. Even PKS, PDIP dan Nasdem yang kelihatan tidak ada menteri di dalamnya, semua menyatakan akan mendukung semua kebijakan politik Prabowo Subianto. Agak berbeda dengan Jokowi waktu 2014, muncul resistensi dari parlemen, setahun setengah nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Per hari ini, hari pertama dan seterusnya, Prabowo didukung total, termasuk oleh partai-partai yang kalah. Itu 2. Yang ketiga tentu kalau kita melihat ya, secara positif tentu saja, menteri yang dipilih dan kemudian ditetapkan sebagai pembantu di 5 tahun ini adalah mereka yang terbaik. Kita bisa cek menteri dari kalangan partai, ketua umum, ada sekjen, ada wakil ketua umum dan seterusnya. Itu terbaik minimal. Di lingkungan partai politik, kita tentu tidak akan mengatakan itu tidak baik. Karena ini adalah orang-orang top di partai. Baik. Tentu dari kalangan profesional, kalau kita cek adalah orang yang selama ini punya track record dan rekam jejak yang bagus. Semua top dan jempolan. Apalagi dari kalangan ormas, sekjen, ormas besar di negara ini juga jadi menteri. Kalau melihat dari irisan orang yang jadi menteri, mestinya untuk 5 tahun yang akan datang tak ada lagi orang susah di negara ini. Ketahanan pangan itu pasti bisa terwujud kok. Amin. Tak ada lagi misalnya krisis tentang energi, tak ada lagi orang menderita, tak ada lagi orang teriak-teriak misalnya soal bagaimana biaya pendidikan dan kesehatan itu mahal. Nah, itu yang kita tunggu sebenarnya sih. Kalau semuanya bekerja dengan baik. Makanya kan sebahagian publik kan melihat ini semacam pidato deklaratif ya, bahwa kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara harus didahulukan daripada kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan lain sebagainya. Nah, sebagian orang yang saya sebutkan tadi juga menunggu kan bukti, karena mereka mengatakan kita butuh bukti bukan janji, karena hidup ini bukan fantasi, kira-kira begitu. Nah, karena itu kan harus konsisten. Nah, konsisten. Dan saya merasa percaya seperti kata Bung Adi tadi itu. Kalau saya lihat wajah-wajah yang ada di kabinet itu relatif masih muda semua. Iya. Menteri Tenaga Kerja kelahiran 76 misalnya. Iya, kan masih muda itu. Dan hampir kebanyakan menteri-menteri yang dari PKS ya, dari PKS, kan? tahun 76 kelahirannya. Belum lagi saudara Maman masih muda, Teguh Rifki masih muda. Hampir yang saya, mungkin kalau kita sebutkan satu persatu itu masih muda. Nah, jadi orang-orang muda ini kan diharapkan benar-benar bisa menjaga konsistensi dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu harus ditangkap oleh menteri-menteri tadi ini, terutama yang muda-muda ini, bahwa mereka akan bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo tadi. Mereka harus benar-benar bisa ada 3 menerjemahkan visi tantangan. presiden. 1, reformasi birokrasi. Jadi kalaupun menterinya menteri hebat, presidennya kuat, tetapi birokrasinya masih mental copy paste, masih sekedar membiarkan menteri hanya sekedar gunting pita, tidak bekerja dan sebagainya, itu problem. Yang kedua, validasi data. Data-data kemiskinan kita, data-data penerima BLT dan sebagainya, itu harus betul-betul terverifikasi dengan baik. Baru yang terakhir adalah koordinasi. Dan ini yang kita harapkan dari pemerintahan Pak Prabowo ini, itu betul-betul 3 hal ini. Karena itu akan jadi persoalan siapapun yang berkuasa. Birokrasi kita harus betul-betul mereformasi diri, lebih sigap, lebih terbuka, lebih transparan, tidak lelet, tidak copy paste, tidak hanya menyenangkan bos dan lain sebagainya. Dan data harus betul-betul satu pintu, dan koordinasi ini betul-betul penting. Kita butuh, saya kembali nih, narasi besar itu harus menjadi semacam
mediator atau koordinator yang kuat sampai ke tingkat presiden itu ke bawah. Enggak, narasi besarnya itu juga harus dijaga konsistensinya. Itu dia, iya. Itu yang betul, penting. betul. Iya kan? Konstitusi dan institusinya. Institusi Baik. itu penting. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.